Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1879 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 26 sampai ayat 31. Di bawah perikop perang melawan Bani Amon berakhir. Demikian firman Tuhan. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh panglima perang Raja Daud yang bernama Yoab. Yang pertama, sudah perhatikan, Yoab seorang panglima yang tahu diri. Yoab sadar bahwa dia adalah anak buah dari Raja Daud. Amin. Perhatikan ayat 27 dan ayat 28. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Dan perhatikan ayat 29. Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yoab kita belajar bahwa Yoab sekalipun dia adalah panglima perangnya Raja Daud, tapi dia tahu diri. Amin. Saudara perhatikan sekarang ini banyak orang yang tidak tahu diri. Betul? Banyak orang yang baru bisa sedikit, baru diberkati sedikit, sudah lupa diri. Dari Yoab kita belajar bahwa sekalipun Yoab
adalah panglima perang yang hebat, Yoab tetap menghormati Raja Daud sebagai atasannya. Amin. Banyak orang baru dipercaya sedikit saja sudah lupa diri, saudara. Yoab setelah dia tahu bahwa Raba sudah tidak berdaya, Yoab mengirim pesan kepada Daud untuk merebut kota Raba. Supaya apa? Jangan Yoab yang merebut kota Raba itu, tapi biarlah yang merebut kota Raba adalah Raja Daud. Saya mau katakan, Yoab adalah orang yang tahu diri. Dia tahu dirinya siapa. Yoab tahu menghormati otoritas. Amin. Yoab tidak sok, tidak merasa hebat. Yoab memberikan kesempatan buat Raja Daud untuk memenangkan peperangan melawan Raba. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau suatu saat saudara berhasil, sukses dalam segala usaha dan pekerjaan saudara, dengar ini baik-baik. Tetaplah tunduk pada otoritas. Amin. Saudara, tadi saya katakan, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang tidak tahu diri. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi saudara, setelah berhasil, dia lupa diri. Betul? Tapi saya mau katakan, belajarlah dari Yoab. Walaupun Yoab hebat dalam peperangan, dia sebagai panglima perangnya Raja Daud, tapi dia tahu diri. Dia tetap tunduk pada otoritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau suatu saat saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, ingat pesan firman Tuhan ini. Belajar dari Yoab, tetap tunduk pada otoritas. Amin. Yang kedua, saudara, Yoab adalah panglima perang yang rendah hati. Saudara, saya melihat di sini bahwa Yoab sekalipun dia tegas dalam kepemimpinannya, buas dalam peperangan, tetapi dia memiliki sikap hati yang humble, yang rendah hati. Amin. Dia nggak sombong, nggak tinggi hati, nggak merasa paling hebat. Setelah dia mungkin beberapa peperangan, dia berhasil memenangkan beberapa peperangan, memimpin prajurit-prajurit Israel. Tetapi itu tidak membawa dia menjadi orang yang tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yoab. Belajar rendah hati. Amin. Lihat, dia memberi kesempatan. Biar bukan dia yang memenangkan peperangan itu, biar Daud saja sebagai raja. Oh, saya melihat itu adalah sosok seorang yang rendah hati. Padahal dia bisa dengan tentara-tentara yang dia pimpin, bisa dengan mudah memenangkan peperangan melawan Raba. Tetapi Yoab tidak melakukan itu. Yoab memberikan kesempatan kepada Raja Daud untuk dapat memimpin mereka dalam peperangan melawan Raba. Dan firman Tuhan katakan di ayat 29, apa yang menjadi masukan daripada Yoab, Daud lakukan. Daud berperang melawan Raba dan merebutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, seorang yang rendah hati. Akhir-akhir ini sangat sulit mencari orang yang rendah hati. Yang banyak adalah orang yang tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yoab, belajar rendah hati. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika kita rendah hati, kita nggak akan rugi, saudara. Justru kita akan Tuhan angkat derajat kita. Tuhan yang akan promosikan kita. Tuhan yang akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara, mari rendahkan hatimu di bawah kepemimpinan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya proses Tuhan untuk kita belajar rendah hati itu memang menyakitkan. Tapi percayalah, di balik semua proses itu ada kemuliaan Tuhan buat saudara yang mau belajar rendah hati. Saudara akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, Yoab adalah panglima perang Daud yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari Yoab. Dia adalah panglima perang Daud yang setia mengawal Daud. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita setia, maka apa saudara? Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Lihat Daud. Daud itu kan setia mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Buah kesetiaan Daud, Tuhan memilih dia menjadi Raja Israel. Amin. Saudara, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Makanya selalu saya katakan, yang Tuhan lihat bukan besarnya gereja, bukan banyaknya jemaat yang kita layani, tapi yang dilihat Tuhan adalah kesetiaan kita. Amin. Jangan saudara berkata, oh dulu saya rajin melayani, tapi sekarang, waduh sekarang sudah sibuk Pak Pendeta, jadi sudah gak sempat melayani. Itu menandakan saudara gak setia. Kalau dulu kita melayani, sekarang tetap melayani sampai Tuhan datang, sampai Tuhan memanggil kita. Itu baru dikatakan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Kalau saudara setia dalam perkara-perkara kecil, saudara dapat dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan saudara proyek-proyek Allah yang lebih besar lagi. Amin. Berkat-berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saudara, bagaimana Tuhan mau percayakan saudara berkat yang besar sementara saudara tidak dapat dipercaya? Setialah saudara, maka Tuhan akan memberikan saudara berkat yang luar biasa. Haleluya. Belajar dari Yoab. Yoab adalah panglima perang Daud yang setia. Haleluya. Dari firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa peperangan itu ya harus kita hadapi dan harus kita menangkan. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, kita belajar Daud sebagai raja juga, dia harus turun tangan dalam peperangan itu. Amin. Saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ya saudara juga harus turun dalam pelayanan. Jangan hanya memerintah. Saudara lihat Daud, dia seorang raja, bisa saja dia hanya memerintah atau menugaskan tentaranya untuk menyerang Raba, tetapi tidak Daud lakukan. Daud turun tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan, saudara bukan hanya memerintah, tetapi saudara juga harus turun tangan. Harus pegang sapu, menyapu, ngepel. Saudara harus turun tangan juga. Karena apa? Karena kita ini adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita, peperangan kita ya melayani. Peperangan Bapak Ibu Saudara jemaat ya bekerja, hadapi dan menangkan itu. Saudara harus turun tangan, jangan hanya memerintah, tapi saudara harus belajar dari Daud, turun tangan dalam peperangan itu. Haleluya. Yang kedua, dari Daud kita belajar, Daud harus berjuang antara hidup dan mati untuk memenangkan peperangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak serta-merta Raba itu langsung menyerah, tidak. Pasti ada peperangan yang luar biasa terjadi di situ. Tapi sekali lagi saudara, karena Daud berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan memberikan Daud dan tentaranya kekuatan sehingga mereka dapat menang dalam pertempuran itu. Haleluya. Dan yang ketiga, di balik peperangan itu, perhatikan, Daud mendapatkan banyak berkat dari kemenangan melawan Raba. Daud dan tentara-tentara Israel
mereka membawa jarahan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik persoalan pergumulan yang kita sedang jalani saat ini, saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan masalah, persoalan, pergumulan, tekanan, jangan mundur, hadapi itu. Dan saudara harus menang dalam pertempuran itu. Karena di balik pertempuran itu ada berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu, dari Yoab kita belajar firman Tuhan ini. Yoab seorang panglima perang yang tahu diri. Yang kedua, dia rendah hati. Dan yang ketiga, Yoab adalah panglima perang yang setia. Haleluya. Dan dari Daud kita belajar juga, saudara. Daud sebagai seorang raja, dia bukan hanya memerintah, tetapi dia juga harus turun tangan dalam perang itu. Amin. Yang kedua dari Daud kita belajar, ya hidup ini harus berjuang antara hidup dan mati. Makanya kita harus memenangkan peperangan ini. Amin. Dan yang ketiga, saudara, Daud mendapatkan banyak berkat dari kemenangan melawan Rabah. Saya percaya di balik persoalan, pergumulan, tekanan yang saudara sedang hadapi, jalani saat ini, ada berkat Tuhan di balik semuanya itu. Makanya saudara jangan mundur, jangan menyerah, maju terus bersama Tuhan. Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.